Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita masih masuk ke materi program linier, yaitu mengenai garis selidik. Ya, tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu ya, garis selidik itu apa sih? Ya, jadi garis selidik ini adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum juga, gitu ya. Kalau biasanya kan kita menggunakan titik uji ya, misalkan ada beberapa titik, kemudian diuji, kemudian dicari nilai maksimum dan minimumnya. Nah, kalau ini yaitu kita menggambar garis selidik, yaitu garis yang sejajar sebagai titik acuan. Itu berasal dari fungsi objektif, yaitu fx, y sama dengan ax ditambah by, yang kemudian menjadi ax ditambah by sama dengan ab. Nah, jadi langkah-langkahnya itu pertama jelas membuat garis acuan. AX ditambah BY sama dengan A kali B, gitu ya. Kemudian membuat garis sejajar AX tambah BY sama dengan AB, gitu. Nah, ini membuat garis sejajar ini tergantung titik-titik yang ada. Kemudian untuk garis paling kiri itu artinya sebagai nilai minimumnya, dan garis paling kanan sebagai nilai maksimumnya. Nah, kita masuk ke contoh langsung ya. Di sini ada carilah nilai optimum dari fx, y sama dengan 3x ditambah 4y dari penyelesaian gambar di samping. Nah, ini kita punya gambar dengan penyelesaian seperti ini. Misalkan kita tentukan ya, ini titik A, itu berapa nih? 2,2. Kemudian ini B berapa? 7,1. C 9,5 ya. D 7,7. Dan E 3,6 ya. Oke. Jadi ini merupakan daerah HP. Ini arsirannya. Tanpa saya arsir, tapi kamu harus tahu ini adalah DHP ini, supaya mudahkan aja nggak diarsir. Nah, di sini langkah pertama adalah kita membuat garis acuan berasal dari fungsi objektif yang ini. Fx, y sama dengan 3x ditambah 4y. Ya. Nah, ini kita ganti menjadi garisnya 3x ditambah 4y sama dengan 3 kali 4 itu 12. Nah, ini sebagai garis acuan. Nah, kita akan buat garis acuannya. Caranya sama ya, 12 dibagi 3, 4. Nah, ini 12 dibagi 4, 3 ini. Nah, ini akan kita tarik ya. Saya menggunakan ini ya, karena garis saya pendek, jadi saya gunakan yang lebih panjang, alat yang lebih panjang. Oke. Ini adalah garis 3x ditambah 4y sama dengan 12. Nah, kemudian saya akan buat garis sejajar ya, dan melalui titik-titik A, B, C, D, E. Oke, mulai titik A yang pertama ini ya. Nah. Mungkin kita buatnya putus-putus saja. Ingat, harus sejajar. Sejajar itu berarti artinya sama ya. Jaraknya sama. Tarik lagi, kira-kira. Nah, ketemu. Nah, nih ketika titik sejajar kan ketemu B. Nah, ya, kita putus-putusin lagi. Tarik lagi.
di E. Oke, jaraknya sama. Oke, ketemu di C ya. Oke, terakhir ketemu di D. Nah, ya, jadi di sini kita buat garis sejajar melalui titik A, B, C, D, dan E. Nah, ternyata disimpulkan yang putus-putus ya, yang paling kiri di antara garis putus itu adalah ada di titik A. Nah, maka titik A ini adalah nilai minimum. Ya, jadi langsung ketemu nilai minimum adalah titik A 2,2. Nah, kan jelas ya, itu akan disubstitusi ke fx, y sama dengan 3x ditambah 4y. Berarti langsung saja 3 dikali x-nya 2 ditambah 4 dikali y-nya 2. 6 tambah 8 yaitu 14. Bagaimana dengan nilai maksimum? Nilai maksimum. Nah, nilai maksimum diperoleh dari yang paling kanan. Dari garis putus ini yang paling kanan ada di titik D. Itu 7,7. Ya. Sehingga kalau kita substitusi 3 kali 7 ditambah 4 kali 7. 3 kali 7 adalah 21. 4 dikali 7 yaitu apa? 28 ya. Sehingga 21 tambah 28 adalah 49. Oke. Sehingga nilai minimumnya adalah 14 dan nilai maksimumnya adalah 49. Oke. Seperti itu ya. Ya. Kemudian silahkan untuk di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke yang kedua untuk contoh ya. Di sini tentukan nilai optimum. Berarti kita cari nilai maksimum dan minimumnya ya. Dari persamaan x bisa sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 10, dan x ditambah y kurang dari sama dengan 8. Nah, di sini fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 5x ditambah 2y. Oke. Jadi langkah pertama kita buat dulu HP-nya ya, daerah himpunan penyelesaian. Nah, caranya seperti yang di yang sebelumnya, 10 dibagi 2, 5 di x ya. Ini kan sumbu x, sumbu y, 5 di x. Kemudian 10 bagi 1, 10 di y. Ini kita tarik guys. Kemudian yang kedua, 8 bagi 1, 8 di x. 8 bagi 1, 8 juga di y. Kita tarik garisnya juga ya. Jadi kalau bisa itu skalanya itu kurang lebih sama ya. Gak miring dikit apa. Oke, ini adalah garis yang kedua. Nah, karena tandanya kurang dari sama dengan, sama-sama kurang dari sama dengan, maka yang diambil adalah yang paling dalam kan, kalau kurang dari sama dengan. Nah, ini adalah DHP ini. Saya hasil dulu. Aku jadi bingung yang mana.
karena dia kurang dari, berarti kan memaksimumkan ya, berarti arsirannya ke bawah atau ke dalam. Nah, kemudian kita temukan titik-titik sebagai batas A, misalkan sini B, di sini C, sini D. Nah, kita akan temukan nilai optimumnya. Masih ingat ya? Jadi berasal dari fungsi objektif ini, itu 5x ditambah 2y sama dengan 5 kali 2, 10. Ini sebagai garis acuan. Itu ya. Gimana caranya, masih ingat? Nah, dibagi 10 dibagi 5, 2. Nah, ini. 10 dibagi 2, 5. Nah, ini. Nah, ini adalah sebagai garis acuan. Kita buatnya lurus biasa dulu ya. Oke. Kemudian kita akan temukan garis yang sejajar dengan 5x ditambah 2y sama dengan 10. Kita buatnya putus-putus aja ya. Dimulai dari sini. Tarik garisnya. Nah, tunggu duluan ya. Tarik putus-putus ya. Oke, ini tarik lagi. Nah, ternyata ketemu B dulu. Tarik lagi. Nah, ketemu C. Ya, ini anggap aja kena C ya. Oke. Nah, dari sini bisa disimpulkan ada 3 garis. Oh, sorry. Sebenarnya masih ada titik yang di sini ya. Titik tinggalan. Nah, di sini. Sejajarnya berarti ke arah kiri. Oke. Dari sini kita simpulkan nilai optimum fx, y-nya berapa? 5x ditambah 2y. Oke. Yang pertama nilai minimum. Minimum jelas yang paling kiri dari garis putus kan 1, 2, 3, 4. Itu yang D. Titik D. Itu 0,0. Substitusi ke mana? Ke sini. 5 kali 0 ditambah 2 kali 0. Hasilnya adalah 0 ya. Kemudian yang kedua nilai maksimum. Berarti yang garis lurus paling kanan ini melewati titik C ya. Ini ya. Berarti titik C berapa nih? 5,0. Berarti 5 kali 0 5 kali 5 karena S5 ya. Kemudian 2 kali ini 0. Berarti 25 tambah 0 sama dengan 25. Selesai. Oke ya. Seperti ini caranya. Semoga bisa paham ya. Silahkan untuk pelan-pelan dipelajari ulang. Oke. Nah, sebelumnya silahkan untuk screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, saya konfirmasi terlebih dahulu. Jika misalkan titik yang merupakan maksimum atau minimum itu berada di titik tengah seperti ini, titik B ya, maka kamu seperti biasa cari dengan menggunakan cara eliminasi pertemuan dua garis ini.
Di titik B itu titik potongnya adalah eliminasi dari yang ini dan ini, misalkan gitu ya, yang B ini sebagai nilai optimum. Tapi di sini kan ternyata tidak ya, nilai optimum itu terjadi di maksimumnya di C dan minimumnya di D. Makanya kita tidak menggunakan eliminasi untuk mencari B seperti itu. Oke ya, semoga bisa dipahami. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau ada yang kurang paham, silahkan berikan komentar berupa tanggapan dan juga pertanyaan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.